Gunung Anak Rakatau kembali erupsi Jumat malam dengan tinggi kolom abu mencapai 500 meter dari atas puncak kawah. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah utara. Erupsi Gunung Anak Rakatau terekam 2 kali pada Jumat malam. Pada erupsi yang sebelumnya tinggi kolom abu mencapai 200 meter. PVMBG merekomendasikan masyarakat atau wisatawan tidak diperbolehkan mendekati kawah dalam radius 2 km dari kawah. Saya bersama Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Geologi PVMBG Hendra Gunawan melalui telepon. Pak Hendra dengan Riko, selamat sore. Selamat sore Mas Riko. Pak Hendra, saya ingin memastikan dulu soal dentuman dan Gunung Anak Rakatau. Bunyi dentuman itu ada kaitannya kah dengan erupsi Gunung Anak Rakatau? Ya, kalau dasar dari kita adalah laporan petugas pos yang ada di Lampung dan di Carita, Pantai. Memang dijelaskan ada terjadi erupsi dengan tinggi 200 sampai 500 meter. Namun tidak disampaikan adanya suara dentuman yang terdengar. Jadi dentuman yang warga dengar di sekitar Depok, Jakarta itu tidak berasal dari aktivitas Gunung Anak Rakatau, Pak Hendra ya? Kalau dari berdasarkan pengamatan dari pos pantau terdekat dengan gunung memang tidak ada ya. Ada petugas pos kami yang di Lampung mendapat laporan dari Pulau Sebesi yang jaraknya 15 kilometer dari gunung. Memang ada terdengar suara tapi tidak intensif dan itu juga jarang-jarang. Ada suara tapi tidak besar begitu ya? Pak Hendra bisa jelaskan aktivitas Gunung Anak Rakatau saat ini seperti apa perkembangannya? Ya, sebetulnya sejak April 2019 sampai saat ini erupsi Gunung Krakatau sudah terjadi secara berfluktuasi. Jadi beberapa kali bisa berapa erupsi, berapa minggu atau bulan tidak erupsi, tapi berulang seperti itu kemungkinan. Oke, untuk awam Pak, kita kan melihat di visual ada semburan abu vulkanik 500 meter ya Pak. Nah ini awam tentu berpikir ini berbahaya atau tidak? Oh ya, sesuai dengan rekomendasi dan tingkat level yang ada di Krakatau sekarang level 2. Jadi tingkat bahayanya ancamannya dalam radius 2 km dari puncak sebetulnya. Jadi masyarakat yang beredar puluhan kilo dari gunung itu aman. Oke, aman. Tapi mari kita kembali ke dentuman itu karena ramai sekali Pak menjadi perbincangan. Dan kalau tadi PVMBG bilang dentuman bukan dari erupsi Anak Rakatau, apakah kemudian berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain mencari tahu itu bunyi apa sebetulnya? Ya mungkin kalau dari BMKG sudah melakukan press release resminya, memang ada tidak terekam hal-hal yang signifikan secara kegempaan tektonik ya di sekitar Selat Sunda. Ini kegempaannya hampir tidak terekam. Ada kegempaan yang tidak terekam tuh maksudnya gimana Pak? Ya tidak ada hal yang signifikan rekaman gempa yang terekam. Oke, tidak ada yang signifikan, ini koordinasi PVMBG dengan BMKG. Ya betul. Tapi ketika misalkan ada bunyi dentuman yang ini besar karena warga sempat mengabadikannya, lembaga mana yang harusnya mengkonfirmasi itu semua ketika PVMBG tidak bisa mengkonfirmasi, Pak Hendra biasanya? Ya lebih bagus yang ini masalah hal-hal yang di angkasa ya, yang berbau di angkasa, di langit. Halo? Yang berbau pemantauan yang ada di angkasa atau di langit ini yang mungkin mempunyai informasi ya. Oke, jadi sampai saat ini tentu kan karena banyak menimbulkan pertanyaan, ada koordinasi antar lembaga entah itu BMKG, PVMBG dan lembaga lain. Sampai saat ini belum bisa dipastikan itu dentumannya dari mana datangnya, begitu ya Pak? Ya, kalau seperti yang tadi dari BMKG, dari secara kegempaan tektonik memang tidak ada yang signifikan di sekitar Selat Sunda. Jadi bukan dari gempa gitu juga? Ya, kalau dari gempa juga kan dari BMKG memonitor juga untuk kemungkinan tsunami juga tidak ada gejala sampai ke sana juga. Oke.
PVMBG bilang dentuman bukan dari erupsi anak Krakatau, BMKG bilang bukan dari gempa. Lalu apakah kemudian dicari tahu lebih dalam lagi soal datangnya ini dari mana, Pak? Ya, kita terbatas memberikan informasi yang lebih Ya. Riko. Kita ada petugas pos yang ada di 50 km di Pantai Carita dan sekitar 30-an kilometer yang ada di Lampung dari gunung, itu dua-duanya tidak melaporkan. Sedangkan yang di pos Gunung Gede Bogor dan Gunung Salak Bogor Sukabumi memang melaporkan ada suara dentuman, tapi saat itu memang pukul 10 malam sedang terjadi hujan petir. Itu lapor dari pos pengamat Gunung Gede ya di puncak Bogor. Sedangkan di Gunung Salak di Bogor perbatasan Sukabumi memang mendengar juga tapi pukul 2 dini hari. Oke. Bisa cerah, kemungkinan suaranya di sebelah-sebelahnya gitu, tidak langsung dari di atas pos Gunung Salak. Baik. Terima kasih Kabid Mitigasi Gunung Api PVMBG Hendra Gunawan. Pak Hendra, terima kasih meluangkan waktu untuk kami.